Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sesuai janji saya semalam, saya mau ngasih contoh tentang bagaimana bikin mind map. Mind map itu adalah sebuah seperti perencanaan. Jadi kita itu 1 bulan tuh mau ngapain? Mau ngalir gitu aja, atau mau merencanakan. Biasanya kalau yang mau merencanakan itu adalah mereka yang tujuannya di SR12 seperti mau membuat kerajaan bisnis kayak gitu. Sama seperti orang sedang membuat bata. Pak mau bikin apa? Bata. Buat apa? Rumah. Atau Pak mau bikin bata buat apa? Buat kerajaan kayak gitu. Jadi tujuannya tergantung masing-masing. Nah, di sini pertama selalu tentukan tujuan. Tujuannya itu misal Mbak itu mau kemana, mau naik apa, terus nanti turun di mana, seperti itu. Tujuan dalam 1 bulan itu apa? Saya kasih contoh yang paling mudah aja. Tujuannya ini saya bikin 500.000 dulu ya. Jadi tujuannya saya untuk marketer biasanya kan untuk awal-awal jualan, saya pengen nih dalam 1 bulan ini mau omset 500.000 gitu. 500.000 ditulis di sini 500.000. Ini tujuan atau goal bulan ini misal. Profitnya Mbak diskon berapa? 10% atau kalau reseller kan 20%. Itu nanti hasilnya berbeda. Mbak pinjam kalkulator. Nah, profitnya misal untuk marketer itu kan 10%. Berarti kalau 500.000 dapatnya kan 50.000. Kalau 500.000 marketernya kan komisinya jadi 15% ya. Ya, berarti 500.000 dikali 15%, 75.000. Profitnya dalam 1 bulan 75.000 jika omsetnya 500.000. Peruntukannya itu apa? Jadi kayak gini. Saya mau datang ke orang kaya. Saya bilang kayak gini, Pak, saya mau minta dong uang 1 juta. Pasti orangnya itu kan tanya, Mbak, buat apa 1 juta itu gitu. Terus saya bingung ngejawab, nggak tahu ya, nanti kalau saya dapat uang 1 juta itu untuk apa? Saya nggak tahu kan jawabannya. Orangnya yang Bapak si kaya itu mau ngasih nggak kira-kira? Nggak mau, soalnya dia nggak tahu kita peruntukannya untuk apa. Sama kita kayak ke Allah ya, kayak ke Tuhan kayak gitu. Ya Allah, aku tuh pengen omsetku itu 500.000. Dengan 500.000 aku dapat profit 75.000. Terus Allah tuh kayak nanya kayak gitu. Kamu kalau dapat uang 75.000 mau kamu pakai buat mau buat apa aja kayak gitu kan. Nah, di sini kalau yang kata mastah-mastah kayak gitu, kita itu asumsikan misal untuk sedekah 10%. 10% dari 75.000 itu 7.500. Kita nabung. Perlu kan ya, setiap dari kita perlu nabung 7.500. Operasional tuh Mbak kayak beli paket data, beli voucher wifi, atau buat bensin misalnya kayak gitu. Jadi untuk keperluan operasional atau mau beli plastiknya buat bungkus kayak gitu, itu 7.500. Terus ini peruntukan yang diambilkan dari 75.000 ya, bukan dari 500.000. Jadi 500.000 tetaplah modal. Yang diambil itu adalah 75.000. Ini yang dikelola. Peruntukan dari 75.000. Jangan salah ya, soalnya kebanyakan salah ngambilnya dari 500.000. Aslinya ngambilnya itu dari 75.000 ini, dari profit yang kita kelola. Tambahan modal. Misal saat ini masih marketer, pengennya ke reseller, gimana supaya nambah modal biar bisa nyetok, atau dari reseller mau ke subagen, jadi pengen nambah untuk modalnya itu
kita asumsikan 20%. 20% dari 75.000 berapa? 15.000. Ini disimpan nanti buat tambahan modal kalau misal mau nyetok kayak gitu. Terus yang ini kan 10%, 10%, 10% jadi 50%. Nah, sisanya ya, terima kasih. Yang 50% ini untuk kebutuhan, misal Mbak mau jajan, mau apa sih, tambah buat beli sayur misal, atau mau beli baju, itu 50%. 50% dari 75.000 berapa ya Mbak kira-kira? 37.500 gitu. Jadi uang 75 ini habis, tapi habisnya udah masuk pos-pos. Ada pos sedekah untuk akhirat, ada tabungan, ada operasional, ada tambahan modal, ada kebutuhan. Jadi jelas, kalaupun Allah mau mengabulkan, itu jelas. Oh, Mimin itu pengen dapat profit 75.000 karena dia butuh sedekahnya segini, buat butuh nabung segini, buat operasional segini, buat tambahan modal segini, buat kebutuhan lainnya segini. Misal ada apa sih namanya, kondangan misal kayak gitu. Nah, terus kita harus realistis Mbak, kita tuh harus realistis, maksudnya untuk omset 500.000 kita itu caranya mau apa, mau gimana, sama kayak orang kerja. Saya pengen penghasilan 5 juta, saya itu 5 juta harus kayak gimana, harus kerja misal, kerjanya itu apa, sama kayak orang jualan, mau omset 500.000. Nah 500.000 itu mau jual apa yang kita jual gitu, produknya apa, jumlahnya berapa, harganya berapa. Produk kalau untuk awal-awal pilih yang best seller banget. Kenapa? Udah terbukti laris, terus yang harganya misal terjangkau, terus yang banyak manfaatnya. Contoh VCO itu kalau nggak cocok di muka bisa dipakai rambut, kalau nggak butuh di rambut bisa dioles di badan, bisa dipakai dari bayi sampai orang dewasa, dari bumil sampai melahirkan, itu VCO bisa. VCO. Terus habis itu apa yang paling laris lagi? Sabun bulus. Kenapa sabun bulus? Karena sabun bulus ini harganya 25.000. Manfaatnya itu banyak, mau buat gatal, mau buat keramas, buat wajah, buat bekas luka, itu bisa. Itu udah terbukti laris. Terus kemudian biasanya deodoran. Deodoran ini paling mudah jualannya. Kenapa? Karena semua orang cocok. Ya bukan, ada sih beberapa orang yang kulitnya sensitif. Cuma kalau deodoran itu mudah jualannya karena kita nggak butuh konsultasi. Misal kayak gini, kalau wajah kan, Mbak aku kondisi mukanya kayak gini nih gitu. Kalau deodoran kan, aku pengen menghilangin bau badan kayak gitu aja. Jadi mudah gitu loh konsultasinya. Terus apalagi yang paling laris, misal Salimah. Kadang banyak orang yang butuh diet, dan produk kita itu jamu yang artinya bahannya itu dari alam, kemudian dikapsul supaya mudah untuk konsumsinya, dan udah BPOM. 1 bulan nggak usah banyak-banyak, fokus produknya bisa 3 produk atau 4 produk, terus bisa ditambah sama minyak bulus misal. Cuma minyak bulus ini harganya memang lumayan dibanding merek lain, cuma kita punya kelebihan, nggak amis, udah BPOM, terus nggak ada lemaknya. Nah VCO ini harganya berapa? Mau yang paling murah dulu tuh, harganya 30.000. Sabun bulus harganya 25.000. Terus deodoran harganya 40.000. Salimah 55.000. Minyak bulus 95.000. Dalam 1 bulan kita mau ngejual berapa? Nggak usah banyak-banyak ya Mbak. Misalnya karena kita sesuaikan sama omset yang ingin dicapai. Jadi harus realistis, bisa diukur dan bisa terukur. Jadi nggak ngasal kayak gitu. Minyak bulus jualan 1 aja. Kenapa? Karena harganya lumayan ya. Jadi harus menemukan target marketnya dulu. VCO ini 1 bulan mau jual misal
berapa ya? 5. Sabun bulus mau jual 6. Sama sekalian saya hitung ya. Salimah kita jual 2 aja dulu. Udah banyak ya ini 150 tambah 150 ditambah 110 ditambah 95. Ini udah 505. Deodoran kita coba jual 2. Jadi ini kalau di total VCO 5, 150. Sabun bulus 6, 150. Deodoran 2, 80.000. Salimah 2, 110. Minyak bulus 1, 95. Kalau kita total 585. Ini totalnya. Kenapa kita lebihin? Ya ibaratnya kalau misal kita itu naik tangga, terus jatuhnya itu tetap masih dalam 500.000. Di sini 585. Nanti kalau misal pun jatuh atau kurang, masih totalnya masih 500.000. Jadi memang sengaja dilebihkan. Ya, ini kalau tentang yang produk yang dijual ya. Lanjut kita ke jadwal iklan. Maksudnya apa? Kita sudah menentukan produk yang akan dijual. Kita sudah menentukan berapa yang mau dijual. Kemudian kita itu mikir gini, kalau aku mau jual kayak gini, caraku gimana sih mau jual? Kita tentukan dulu media iklan yang mau dipakai. Saya itu mau jualan pakai apa? Pakai Facebook kah? Pakai WA kah? Mau nawar-nawarin pakai brosur? Atau mau masukin ke grup? Atau nitip di toko misal? Ditulis online misalnya WA, FB. Kalau yang punya Shopee bisa pakai Shopee. Kalau yang punya IG bisa nambah IG atau marketplace yang di FB itu. Baru kita kan udah tahu kita mau jualan pakai ini itu. Terus kita susun jadwalnya. Karena produk yang kita jual yang di tanggal produk ini ya. Produk yang kita jual ini jumlahnya ada segini. Yang paling banyak itu adalah VCO dan sabun bulus. Jadi kita perbanyak iklan VCO dan sabun bulus. Jadi menyesuaikan dengan produk yang mau dijual. Misal tanggal 1 VCO. Tanggal 2 masih VCO lagi, tanggal 3 VCO lagi. Boleh nggak? Boleh. Tanggal 1 VCO tentang rambut, tanggal 2 VCO untuk gatal-gatal, tanggal 3 VCO untuk ibu hamil, tanggal 4 VCO untuk ibu menyusui, tanggal 5 VCO untuk bayi kayak gitu. Jadi urut. Nggak urut sih nggak apa-apa, maksudnya kalau mau VCO apa aja sih VCO yang dibahas, VCO manfaatnya banyak jadi bisa pakai itu. Terus apalagi produk yang dijual, jadi kita urutin jadwalnya tanggal 1 sampai tanggal 31 tanggal 30 disesuaikan sama bulannya. Kalau udah itu kita tuh baru melanjutkan jam posting. Kenapa? Saya rasa emak-emak di sini punya kesibukan selain jualan seperti ngomong, masak, mengerjakan pekerjaan rumah atau yang bekerja kayak gitu. Kita nggak selalu always pegang HP, dan kita kan juga ada waktu-waktu butuh untuk
sosialisasi dengan tetangga atau dengan keluarga kayak gitu. Jadi kita nggak pure pegang HP kayak gitu terus. Terus kita memanfaatkan momen-momen di mana orang saat itu pada pegang HP. Contoh, orang bangun tidur, apa yang pertama dipegang? HP. Kita manfaatin di situ, kita ngiklan di situ. Jam berapa? Jam 5 pagi. Apa sih orang yang dicari kalau misal masih pagi-pagi kayak gitu? Orang butuh motivasi. Orang butuh nasihat. Kira-kira kalau jam 5 pagi orang udah butuh lucu-lucuan nggak? Enggak. Jadi saat kita fresh butuh motivasi, butuh nasihat. Kalau di WA nanti bisa posting 2 gambar sekaligus. Jadi posting motivasi lalu selipin iklan juga. Misal bangun pagi selipin iklan madu misal. Atau pas mau ngiklan VCO bangun pagi minum VCO untuk yang diet sebelum pas masih perut masih kosong bisa minum VCO kayak gitu. Terus jam 9. Jam 9 itu saat orang udah free. Oke, saya lanjutkan. Untuk jam 9 biasanya orang sedang aktivitas tapi dia kayak yang istirahat kayak gitu. Itu bisa kita selingi iklan tapi yang ringan-ringan. Kayak misal cerita iklan cerita. Jadi udah iklan tapi masih yang soft aja. Yang cerita-cerita kayak gitu. Yang cerita-cerita misal kayak gini. Tadi VCO ya, berarti gini. Pagi-pagi minum VCO, jam segini masih kerasa kenyang aja nih. Wah, bagus nih buat diet kayak gitu. Terus jam 12. Jam 12 itu orang saat istirahat. Apa yang dipegang HP? Karena apa? Mereka bosan, maksudnya jenuh waktu kerja, jadi dia nyari hiburan HP. Nah, itu bisa selingi lucu-lucuan atau tebak-tebakan kayak gitu. Tapi kalau bisa nyari lucu-lucuan atau tebak-tebakan yang ngarahnya ke iklan. Kayak iklan skincare atau iklan masker misalnya, itu banyak kok nyari di Facebook atau di IG atau di Google, itu ada. Jadi kita memancing orang untuk interaksi. Jadi jam 12 jangan dikasih yang berat-berat, kasih yang lucu, yang menghibur kayak gitu. Terus jam 15 orang biasanya mau pulang kerja, itu kasih iklan juga, misal aktivitas jualan, apa ceritanya tentang COD, tentang bukti transfer, atau chatting orderan, pokoknya yang tentang jualannya kita menunjukkan bahwa kita itu laku, kita itu laris, kita itu dibutuhin. Jam 15 udah, jam 17 saatnya orang istirahat. Nah, ini biasanya orang menunggu maghrib, kasih iklan. Iklannya itu yang hard selling bisa. Misal intinya Mbak itu jualan VCO ini murah misal kayak gitu. VCO ini banyak manfaatnya. VCO itu Bepom. Diproduksinya pakai cold pressure kayak gitu. Terus jam 20 saat orang istirahat itu bisa interaksi, misal kayak gini. Jam segini lagi ngapain nih? Kalau aku lagi rekap orderan atau lagi ngitung apa sih? Rekapan semacam kayak gitu. Itu juga bisa iklan tapi yang model cerita juga, soft. Ya, maksudnya halus kayak gitu. Nah, jam 21 orang mau tidur biasanya yang dipegang HP lagi. Ini juga bisa diselipin iklan atau yang di sini tadi selingan aktivitas hari-hari gitu. Jadi enggak story di WA itu enggak yang full semua apa sih namanya iklan diberondong gambar-gambar terus nanti apa sih kayak yang benang jahitan yang kecil-kecil, orang males buka. Jadi kalau orang biar nggak males buka status kita,
Caranya seperti itu. Terus biasanya dari WA bisa juga dihubungkan kan langsung dengan FB yang bagikan itu. Bisa juga WA langsung dibagikan ke IG. Jadi bikin iklannya satu aja tapi dibagikan ke FB, ke IG. Terus kayaknya bisa juga dibagikan ke Shopee. Nah, jadi sekali iklan tiga media langsung itu ya, langsung diposting ke sini bisa. Gitu. Terus apa lagi? Jam posting sudah. Lanjut jadwal harian. Mak-mak kita itu punya jadwal yang sama 24 jam sehari. Tergantung kita memanfaatkannya. Apakah kita menghabiskannya untuk tidur, untuk yang lain. Dan seperti ayat sebuah Al-Quran bahwa tidak ada orang yang beruntung kecuali orang-orang yang memanfaatkan waktu dengan baik. Terus waktu itu nggak bisa berputar. Hari ini Sabtu nggak bisa berputar untuk besok, untuk kemarin. Jadi nggak ada tembung jatuh nyono, itu nggak ada. Jadi gimana kita memanfaatkan waktu? Kita nggak tahu usia kita itu berapa, kita nggak tahu apakah besok kita masih hidup atau enggak, jadi intinya manfaatkan waktu. Nah, pagi biasanya teman-teman bangun jam berapa, itu kita tulis sesuai dengan kebiasaan kita aja. Nggak usah memaksakan diri, misal bangunnya biasanya jam 5, di sini kita tulis jam 3 udah bangun, nanti siang-siang udah pusing seperti itu. Kita tulis apa yang biasanya kita lakukan, hanya saja kita manage waktunya. Jam 5 misal bangun. Misal yang muslim sholat, misal lanjut ngaji, terus beberes, kayak gitu. Terus nanti ini disusun jadwalnya iklan. Tadi iklannya di sini ada jam 5, jam 9. Nah, ini kita bikin iklan di sini. Kita sesuaiin jam 5. Habis itu nanti ini terserah ya diisi jam berapa, tergantung aktivitasnya teman-teman apa. Terus jam 9 iklan, jam 12 iklan, jam 15 iklan, jam 17 iklan, jam 20 iklan, 21 iklan. Habis itu kasih aktivitas terserah. Jadi kita menyesuaikan antara jam posting dengan kegiatan harian, disesuaikan seperti ini. Nah, selamat mencoba. Dan kalau misal ada yang mau dikonsultasikan, ditanyain, bisa japri aja ya nanti atau tanya di grup. Semoga bermanfaat. Dari saya segini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.